Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Berita Satu Sore. Saya masih bersama dengan Pak FX Rahyono, peneliti budaya, dan juga telah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi sudah ada Mbak Devi Rahmawati, sosiolog. Terima kasih Mbak Devi telah bergabung. Ya, terima kasih Mbak. Mbak Devi, kalau tadi saya ngobrol dengan Pak Rahyono bahwa keindahan budaya Indonesia ditampilkan kembali oleh Presiden Joko Widodo kali ini melalui pernikahan putra bungsunya Kaesang dan Erina dengan balutan keindahan budaya Jawa di sini. Dan kita juga melihat hal yang sama di pernikahan kakaknya sebelumnya. Anda melihat konsistennya seorang Joko Widodo dalam tetap pada pakemnya budaya Jawa itu seperti apa? Ya, kita tahu digital telah membuat semua orang di setiap pelosok dunia bahkan menjadi orang yang sama, gitu ya. Bahasanya sama, rata-rata pakai bahasa Inggris, pakaian juga sama. Nah, ini kan menjadi satu kematian sebenarnya bagi peradaban umat manusia itu sendiri. Indonesia, kita perlu bahagia dan bangga karena kita punya harta karun budaya yang banyak sekali. Dalam konteks kekinian, di mana semua orang ingin menonjol, ingin menjadi pusat perhatian, maka salah satu strategi yang paling baik adalah justru menampilkan apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karenanya, bagi adik-adik kita generasi sekarang, gitu ya, generasi milenial, generasi Z, bahkan sekarang sudah ada generasi Alpha, mereka harusnya, dan saya yakin mereka akan kembali ke akar budaya. Kenapa? Kalau Anda ingin terlihat, Anda harus berbeda. Dan menjadi orang Indonesia itu sudah menjadi manusia yang berbeda di peradaban bumi ini. Jadi ketika seorang presiden sebagai ayah kita, ayah dari bangsa ini, terus memastikan bahwa kebudayaan itu digaungkan, terus didengungkan, ini menjadi satu hal yang keteladanan yang sangat penting. Karena secara sosial, masyarakat kita adalah masyarakat patron klien, masyarakat lokomotif gerbong. Kalau lokomotifnya mencontohkan hal-hal yang positif dan bermartabat seperti ini, insya Allah ini akan menambah bensin kepercayaan diri adik-adik kita dan masyarakat sebagai gerbong untuk juga turut melestarikan budaya masing-masing. Ini Mbak Devi, kira-kira apa yang bisa diambil mungkin oleh generasi muda kita dengan tetap ingin melestarikan budayanya? Karena kan makin kesini nih mungkin lebih ke pingin yang simpel aja, pingin yang lebih mudah seperti itu, tapi kita pingin tentunya budaya atau kebudayaan kita tidak putus di sini, tetapi semakin tadi tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini bisa mendunia yang menunjukkan keindahan Indonesia sebenarnya. 15 November lalu kita merayakan 8 miliar penduduk bumi. Tidak akan lagi ada yang menarik ketika semua orang pakai baju yang sama, pakai celana yang sama. Dengan kita memiliki modalitas sosial berupa kebudayaan yang sangat beragam, kita tidak akan pernah kehabisan cerita untuk dunia. Nah, oleh karenanya bukan berarti kemudian kita melupakan kode-kode internasional. Artinya kalau kita ingin mempromosikan budaya kita yang sangat indah dan mulia ini, tentu kita harus mampu bahasa Inggris. Makanya rumusnya adalah yang disebut dengan glokalisasi. Think global, berpikirnya global, tapi act-nya lokal. Nah, persatuan dan perkawinan inilah yang akan justru membuat Indonesia berpeluang untuk memimpin peradaban kultural dan sosial ke depan. Oke, indah sekali glokalisasi ya, think global tapi tetap harus ada nih. Nah, kalau ada sepakat dengan itu Pak Rahyono, karena ini memang balik lagi ya, kalau bukan kita siapa lagi sebenarnya yang akan melanjutkan kearifan lokal ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kebudayaan itu bukan semata-mata yang tampak saja, bahwa di sana ada kecerdasan yang bijaksana. Jadi apa yang tampak secara materi itu dihilangkan, diganti, bisa jadi kecerdasan leluhur tidak terwariskan kepada kita. Dan jangan-jangan bangsa lainlah yang mempelajari habis-habisan, sehingga mereka yang lebih tahu tentang budaya yang ada di Indonesia ini. Ini sangat mengerikan. Betul. Sehingga yang kaya raya siapa? Bukan kita. Kebudayaan bukan untuk menghabiskan uang loh. Salah besar. Kebudayaan justru membuat bangsa itu menjadi kaya. Karena apa? Karena kebudayaan adalah sifatnya kreatif dan produktif. Ketika menghasilkan sesuatu, terfasilitasi
hidup manusia dengan lebih mudah, pasti semua pakai. Betul. Nah, Betul. ini dengan yang sangat beragam ini, kita akan bisa membentuk mosaik kebudayaan Indonesia. Jadi jangan sampai budaya yang tadi dikatakan oleh Mbak Desi itu sampai sangat hilang. Kecerdasan dari etnik-etnik kita juga akan punah. Ini mengerikan sekali. Betul. Kalau kita lihat ya tadi terkait dengan konsistennya seorang Presiden Jokowi ingin memberikan edukasi kepada masyarakat juga terkait dengan hal ini. Kita ingat pada saat pernikahan kedua putrinya yang juga di mana waktu itu adalah besannya dari Sumatera Utara, tetap menggunakan adat dari Sumatera Utara pada saat itu. Dan kali ini juga di mana Erina dari Jogja. Kita lihat akadnya juga dengan balutan Yogyakarta seperti itu. Ini kan budaya-budaya yang memang ingin sebenarnya ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo juga. Jadi dari etnik-etnik itu mereka kan punya kecerdasan semua ya, punya kecerdasan yang arif, tetapi dari sisi profil yang berbeda-beda. Dan inilah yang sebenarnya bisa saling mengisi. Jadi akan indah sekali kalau semua mestinya ya kebudayaan itu menjadi mata kuliah atau mata pelajaran yang luar biasa sehingga semua warga Indonesia tahu budaya etnik lain. Sehingga semua saling menghargai, saling mengisi, bukan cerai-berai, bukan. Tapi karena mengetahui, oh semua ada kecerdasan di bidang apa. Yang lain punya kecerdasan, kearifan di bidang yang lain. Nah kalau saling mengisi menjadi sebuah, saya mengatakan sebuah mosaik kebudayaan Indonesia yang sangat indah dan mencerdaskan bangsa kita. Oke. Nah, selain terlepas dari kita katakan mungkin keindahan budaya yang ditampilkan, kita juga cukup menarik di sini, Mbak Devi. Kita ingat bahwa Presiden selalu mengundang dalam pesta pernikahan, dikatakan seperti itu ya. Pernikahan anak-anaknya adalah undangan-undangan yang cukup unik, di mana diantaranya beliau mengundang juga penjual angkringan di sini dalam menjadi salah satu tamunya. Bahkan ada juga salah satu penjual angkringan yang mendapatkan setiap undangan anak Presiden Jokowi, dia selalu dapat. Nah ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan juga oleh Presiden Jokowi dalam hal ini? Melibatkan masyarakat sekitar, salah satunya juga dengan melibatkan beca dan andong dalam pernikahannya anak-anaknya. Ini apa ya sebenarnya yang ingin disampaikan juga? Ya, kita bicara artefak budaya, itu tidak hanya kemudian berhenti pada pakaian. Artefak budaya salah satunya lewat lagu, lewat makanan, lewat banyak hal. Nah, ini adalah kecerdasan Pak Jokowi untuk kemudian menjadikan agenda privat. Ini kan sebenarnya pernikahan agenda privat ya, menjadi etalase kebudayaan Nusantara. Ini menjadi satu hal yang penting yang menurut hemat saya perlu terus kita lestarikan. Artinya Presiden sudah mengajarkan keteladanan seperti ini, tinggal tugas kita untuk kemudian terus menggaungkannya dalam berbagai aktivitas. Artinya kita harus pede loh, yang begini-begini orang luar itu kan sangat iri dengan kita, mereka nggak punya apa yang kita punya. Nah tinggal kemudian tetap jangan lupa gimana pun juga sekarang kita sudah menjadi yang disebut namanya global citizen. Hal-hal yang terkait dengan unsur global harus tetap kita kuasai, karena kalau tidak kita kuasai bagaimana mungkin kita mensiarkan kehebatan bangsa kita. Ya, nah itu dia. Bagaimana mungkin ini menjadi momentum kita. Kita nggak tahu lagi deh Mbak Devi kapan kita akan bisa melihat kembali ya ini gelaran budaya yang begitu indah seperti ini. Mungkin di Inggris juga ada royal wedding, kita juga punya royal wedding di sini terkait dengan hal ini. Tapi mungkin apa yang bisa kita pelajari dalam hal yang indah ini dari pernikahan seorang putra presiden saat ini, yaitu adalah Kaisang dan Erina, yang mungkin ini bisa menjadi pelajaran kita ke depannya menghargai sebuah budaya yang begitu indah yang dimiliki Indonesia. Menurut hemat saya secara sosial ada pesan yang menarik dengan kebetulan saya di Jogja sekarang, pesan bahwa misalnya melibatkan UMKM lokal. Betul. Ya. Tahun depan prediksi para ahli dunia mengatakan akan terjadi resesi. Nah, yang selama ini telah berkali-kali menyelamatkan ekonomi nasional adalah justru teman-teman UMKM. Nah, artinya ini kan sebuah isyarat penting bahwa kita lagi-lagi kalau memang kita berdiri pada fondasi yang memang milik kita, makanan itu kan kita yang tahu, dan mereka adalah asli dari kita. Insya Allah kalau kita berdikari gitu ya, mudah-mudahan berdiri di kaki sendiri,
kita akan bisa sama-sama bergandengan tangan untuk melewati badai yang mungkin akan menghampiri dunia tahun depan. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Rayono, apa yang memang pesan yang ingin Anda sampaikan juga dengan melihat indahnya gelaran ini, dan kita akan bagaimana ke depannya tadi ya, bagaimana tentunya keindahan ini jangan sampai terputus di sini, tapi juga bisa berkembang seperti bunga yang indah lainnya nanti kita akan lihat. Ya, yang perlu disadari bahwa kebudayaan itu bukan sesuatu yang statis ya, tetapi dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Leluhur kita itu mempelajari apa yang ada di lapangan, kemudian dari waktu ke waktu terus disesuaikan dengan perkembangan. Jadi jangan sampai kita pun mewarisi kebudayaan ya persis sama seperti tidak boleh berubah, bukan itu maksudnya, bukan itu. Tetapi bahwa secara materi yang seperti ditampilkan oleh Pak Jokowi itu sebuah data kebudayaan, dan itu pun jangan sampai hilang. Ya. Jadi di dalam museum-museum atau di perpustakaan harus dipajang dan menunjukkan alur perkembangan budaya itu. Nah, kalau itu terus, orang akan senang mempelajari kebudayaan karena selalu memperoleh pengetahuan baru yang kontekstual, sesuai dengan kekinian. Ya. Bukan persis sama dengan dulu, bukan. Mereka menciptakan gamelan itu mulai dari yang sederhana sampai yang secanggih itu. Tapi begitu sudah canggih, kenapa berhenti? Nah, ini kan masalahnya. Betul. Tidak melanjutkan keindahan yang telah diciptakan oleh para leluhur kita. Ini masalah besar. Dan besok kita akan mendengarkan, kalau ngomong-ngomong gamelan, ada 3 jenis gending ya besok yang akan dinaikinkan ya. Nah, kita akan tentunya melihat besok kemeriahannya seperti apa. Terima kasih sekali lagi Pak FX Rayono telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Mbak Devi telah bergabung bersama kami dalam dialog Berita 1 sore hari ini.